Ya bayangkan dari 2011 mau modal berapa kalau dia emang nggak ada hasil. Ya alhamdulillah lah, walaupun sedikit demi sedikit saya kumpulkan hasilnya ya. Walaupun wujud gubuk seperti ini ya kita nikmatin, ini rumah bebek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kawan-kawan semua, hari ini bisa berkesempatan mampir ke tempat Mas Ari. Beliau ini campur, pokoknya multifungsi lah, apa-apa, peternak iyo, penetas iyo, kemudian ternaknya pun bukan cuma satu titik, ada beberapa titik. Tapi nanti lebih jelasnya kita tanya-tanya langsung sama Mas Ari. Pripun kabare Mas Ari? Alhamdulillah sehat. Sampean priye awak kabare? Alhamdulillah sehat. Iki piye Mas saiki penetasan? Yo alhamdulillah jalan lancar, walaupun alon-alon kaya gerobak sing penting teka. Oh iya, iki mau kayane nganu apa? Enek pelanggan juga sing tembe jemuk DOD ya. Yo alhamdulillah itu pelanggan tetap kami dari tahun 2011 sampai sekarang masih tetap ngambil di kita. Sampai sekarang ya. Sampai sekarang. Tuh. Artinya kalau dari 2011 sampai sekarang kawan-kawan bisa menilai lah gimana kualitas DOD-nya. Jadi ini kawan-kawan semua yang mungkin selama ini selalu saya sampaikan, yuk bareng-bareng kita dukung kawan-kawan kita yang punya usaha di daerah sekitar kita. Kalau kita sifatnya bekerjanya di bidang peternakan, ada kawan-kawan yang menetaskan, kenapa tidak kita mengambil hasil tetasan dari kawan-kawan kita sendiri. Nah ini kalau beliau itu ngambil dari 2011. Jenengan mulai menetaskan dari tahun berapa Mas? Ya dari tahun 2011. Oh 2011, jadi baru mulai itu kemudian dapat pelanggan Bapak tadi sampai sekarang ya? Sampai sekarang. Bahkan itu maksudnya dari salah satu konsumen kami, yang lain pun banyak konsumen kami yang memang peternak. Tuh. Ini kalau saya lihat tadi indukannya itu kelihatan jumbo-jumbo Mas, itu benar-benar kayaknya pilihan banget itu Mas. Ya alhamdulillah itu memang pilihan indukan kami yang menurut kriteria kami ya pas cocok di hati. Jadi ya semua itu ya kalau cocok semua di hati ya insya Allah membuahkan hasil yang baik. Bisa untuk untuk kehidupan sehari-hari. Kalau untuk lebih ya sedikit-sedikit, kalau diomong lebih ya banyak enggak ya, yang jelas bisa untuk sedikit-sedikit mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Kalau tak lihat pertama dari cara jenengan tadi memberikan DOD itu kan sepertinya memberikan arahan juga kepada peternak tuh Mas. Nah ini kalau menurut jenengan pribadi itu apa sih Mas kriteria DOD yang bagus itu Mas? Kayak gimana Mas? Yang jelas kalau menurut saya kriteria indukan DOD yang bagus itu ya memang kita berawal dari indukan. Jadi kita insya Allah kita rawat indukan dengan baik, hasil pun telur produksi bisa stabil baik, bahkan nanti kita masukkan mesin tetas dan sampai menetas itu insya Allah baik kalau kita perlakuannya sesuai sedikit banyaknya SOP lah kayak punyanya perusahaan. Walaupun kita rumahan ya insya Allah kita sedikit-sedikit ada SOP-nya seperti itu. Nah kalau tak lihat juga dari beberapa pengalaman saya sendiri sebagai selaku peternak iyo, aku juga kadang-kadang bakul barang lur. Aku juga bingung aku jadi posisi kopo. Tapi terlepas dari itu kan kalau kita ternak itu kan pasti juga di ujungnya mengharapkan hasil ya Mas yo. Nah ada juga kawan-kawan ini yang masuk ke kolom komentar itu, saya pernah buat analisa Mas, analisa ternak bebek daging 100 ekor kok hasilnya begini, hasilnya begini. Nah itu menurut pengalaman jenengan itu di bebek ini bisa dibilang menghasilkan atau enggak Mas menurut versi jenengan? Ya kalau menurut saya sendiri kemungkinan secara instannya kalau memang tidak menghasilkan, maafnya ngomong ini kalau untuk saya pribadi dan kawan-kawan yang sering ngambilin DOD di sini, kalau memang nggak ada hasil mungkin
peternak-peternak yang biasa ngambil di sini kemungkinan sudah berhenti. Ya bayangkan dari 2011 mau modal berapa kalau dia emang nggak ada hasil. Ya alhamdulillah lah, walaupun sedikit demi sedikit saya kumpulkan hasilnya ya. Walaupun wujud gubuk seperti ini ya kita nikmatin, ini rumah bebek. Nah ini kawan-kawan semua sedulur ternak. Jadi kalau saya yang bilang sendiri, engkau dikira ngapusi. Jadi sekarang ngobrol langsung sama memang beliau Mas Ari ini memang betul-betul pelakunya, sama-sama peternak, bahkan lebih dulu beliau ini master ini. Dan tadi beliau sudah sedikit buka rahasia, ternyata dari ternak bebek ini alhamdulillah sudah terwujud satu rumah yang beliau bilang gubuk lah, tapi sebetulnya rumah yang besar yang alhamdulillah sudah layak untuk dihuni, dan sampai sekarang pun dengan hasil-hasil bebek itu bisa berkembang menjadi ternak-ternak yang lain ya Mas ya? Ya. Nah sekarang selain di penetasan ini fokusnya sekarang di apa aja Mas? Saya itu kalau dibilang ya itu tadi lah, kalau dibilang cuman di bebek ya alhamdulillah namanya manusia nggak ada cukupnya. Yang jelas ya tadi itu waktu awal kita sedikit demi sedikit kita kumpulkan terwujud, walaupun gubuk seperti ini alhamdulillah ada sisaan sedikit, kita sudah merambah ke sapi kemarin. Kita coba juga ya ngumpulin sedikit-sedikit sisa-sisaan dari kita usaha di bebek ya, itu buat sampingan lah rencananya. Tapi tetap fokus kita tetap di bebek. Fokus kita seperti itu. Nah ini selama dari 2011 sampai sekarang pernah nggak Mas menemui kendala Mas? Nah kalau masalah kendala, kalau menurut saya semua itu pasti ada kendala. Tetapi ini garis besar kendala kita waktu di tahun 2020 awal COVID itu sempat down karena pemasaran, pemotongan semuanya itu mata rantai. Jadi kita semua itu ngerasa kena imbasnya, yaitu kita di awal pandemi COVID-19 yang ngerasa itu terbesar bagi kami, bagi saya, bagi peternak-peternak saya, yaitu di waktu COVID ya. Nah ini kalau solusinya sendiri Mas, dari terjadinya COVID kemarin sampai bisa bertahan sampai di titik sekarang ini, solusinya gimana Mas? Yang jelas semua itu kemarin kita sempat ngobrol-ngobrol sama peternak-peternaknya, solusinya seperti apa, kita obrolin, kita rembuin bersama. Alhamdulillah kita bisa melewatinya, walaupun di waktu saat itu kita ngerasa ya terseok-seok lah bahasanya, tapi ya alhamdulillah peternak-peternak kami walaupun ini ya alhamdulillah bisa terlewati, dan sekarang alhamdulillah lancar seperti biasa. Walaupun di awal COVID kemarin kita ngerasakan ya, tapi ya alhamdulillah terlewati. Semua itu kalau kita obrolkan bersama, dari peternak, penetas dan pemotong, yaitu alhamdulillah bisa terlewati Mas. Jadi seperti itu. Oh jadi jalin komunikasi yang bagus ya. Jelas gak simpelnya, enaknya ngobrol bareng, komunikasi. Nah ini kalau misalkan ke depan nanti ada kawan-kawan ini Mas yang mungkin pengen dibantu dicukupi entah kebutuhan DUD-nya, entah mungkin telurnya atau lain sebagainya, boleh nggak saya cantum nomor jenengan di kolom deskripsi, barangkali nanti ada kawan yang pengen silaturahmi atau mungkin dibantu kebutuhan ternaknya. Monggo, siap semua, siapapun yang bikin berkunjung, main, sharing-sharing, ibaratnya ngobrol. Ya inilah gubuk kami terbuka buat siapa saja, nggak ada kemungkinan kita tertutup. Yang jelas pengen kalau udah nomor kontak pengen mainnya silakan, monggo, welcome. Oke. Jadi ini kabar baik buat kawan semua yang pengen mampir berkunjung ke tempat Mas Ari. Ini lokasinya di desa apa Mas? Di Dusun Priangan, Desa Karanganyar, Kecamatan Jatiagung, Lampung Selatan. Lampung Selatan. Nah kalau total bebeknya sekarang berapa Mas? Kalau sekarang populasi bebek di kandang sekitar kurang lebih 1.700. 1.700 ya. Nah, alhamdulillah. Monggo sedulur ternak nanti bisa langsung japri Mas Ari, nomornya saya cantumin di kolom deskripsi. Matur nuwun Mas Ari. Sami-sami ini.
lain kali saya mampir lagi, kita sambung lagi yang lainnya. Siap. Oke, mungkin itu dulu kawan-kawan semua. Kalau pengen tahu lebih lanjut tentang Mas Ari, silahkan langsung kontak beliau. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Alhamdulillah.